Tahu Loli atau Laura, sekarang tentu saja keluarga memanggil dengan nama yang sesuai dengan akte kelahirannya bersama dengan Fadel Bajide. Ini begitu panjang sekali dan bahkan mewarnai barangkali kalau Anda lihat di timeline Anda di berbagai media sosial selalu menjadi pembicaraan netizen di luar sana. Kita ketahui bahwa Nikita Mirzani akhirnya melaporkan Fadel dan ini juga masih terus panjang karena kabarnya Fadel mangkir untuk panggilan kepolisian dan sebelumnya juga bahwa sebetulnya dari pihak Laura sudah menjalani visum pertama dan akan menjalani visum kedua ditemani oleh sang paman. Betul sekali, tentunya harapannya adalah bahwa visum kedua ini menjadi bukti yang lebih kuat lagi untuk akhirnya bisa menetapkan seorang Fadel sebagai tersangka di mana ia akan diperiksa pada hari Jumat ini. Namun pertanyaannya apakah ia akan muncul atau tidak? Nah, selengkapnya akan kita lihat dalam tayangan berikut ini. Perkembangan terbaru datang dari kasus Putri Nikita Mirzani yang cukup menyita atensi publik. Setelah beberapa waktu lalu, pihak penyidik baru mengantongi hasil visum sementara. Kemarin, Laura Mirzani atau Loli kembali jalani visum lanjutan, didampingi sang paman, kuasa hukum Nikita, pihak PPA, dan sejumlah perwakilan pihak terkait. Jadi ada ahli di bidang masing-masing, tapi mereka merupakan satu rangkaian. Jadi kalau yang sekarang itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari visum sebelumnya, tapi proses yang dilakukan pemeriksaan itu berbeda. Jadi tidak ada tambahan. Kalau tambahan itu adalah sesuatu yang sudah ada ditambahin, tapi ini adalah sebuah hal yang berbeda tapi menjadi satu rangkaian. Ya, untuk hari ini update-nya yang terbaru adalah untuk Putri dari NM diminta oleh dokter rumah sakit RSCM untuk kembali visum lanjutan. Ya. Hari ini sudah dilakukan visum lanjutan untuk putrinya dari NM di RSCM. Yang jelas saya dan Edwin pamannya, dan dari penyidik ada dari kedokteran, dari PPA ada banyak yang bersama-sama untuk melakukan proses. Dokternya ahli di bidang masing-masing. Saya tidak bisa sampaikan karena saya tidak tahu ahlinya. Yang jelas ada banyak dokter saya lihat. Iya, jalani visum lanjutan, Nikita Mirzani absen. Seandainya hadir, maka ini menjadi pertemuan pertama Nikita dan Loli pasca dijemput paksa dari apartemen beberapa pekan lalu. Di balik kesal dan frustasi, pastilah ada rasa rindu di sudut hati Laura. Namun waktunya mungkin belum tepat. Karena alasan menanti momen yang pas inilah, sebagai ibu, Nikita menahan diri untuk bertemu Laura. Ikut hadir karena nggak kuat untuk mengatasi lah tadi, Bang? Saya pikir nanti saya tanyakan Niki. Dia Anda hadir karena apa? Tapi kan Niki mempercayakan semuanya kepada saya dan kepada Edwin, kakaknya kan. Edwin yang dipercayakan dan saya selaku kuasa hukumnya yang mendampingi saat itu. Yang jelas satu hal yang saya sampaikan, hasilnya luar biasa. Udah itu hasilnya. Luar biasa seperti apa Anda gali dengan Anda bertanya kepada penyidik melalui Humas. Humas punya hak untuk menyampaikan. Biarlah dia tenang dulu sampai dia betul-betul memahami bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah bagian dari ibunya Nikita untuk memberikan perlindungan dan mencarikan keadilan kepada Laura. Seperti itu. Sementara itu, bagi pihak penyidik, visum lanjutan ini memiliki arti penting karena akan menjadi kesimpulan dari visum sebelumnya yang masih sementara. Meski tidak menjelaskan hasil akhir visum terbaru, namun pihak Nikita Mirzani mengaku sangat senang dengan hasil visum terbaru. Apakah ini sinyal yang dituntut pihak Nikita kemungkinan besar terbukti? Iya, kemarin sudah keluar visum sementara. Kemudian untuk observasi kemudian kesimpulan itu harus diambil lebih banyak dari buktinya. Itu yang harus dilakukan oleh ahlinya, terutama di rumah sakit RSCM. Oleh karena itu dari pihak rumah sakit meminta untuk visum lanjutan. Hari ini dilakukan yang diminta oleh dokter, terutama dari ahlinya. Hasilnya luar biasa sekali. Alangkah baiknya bertanya langsung kepada penyidik karena itu visum et repertum. Yang punya hak adalah penyidik. Saya berkewajiban mendampingi Loli karena Loli anak di bawah umur.
haknya Nikita. Tapi karena Nikita menyerahkan kepada saya datang, saya didampingi oleh pamannya, Laura, yang namanya Edwin. Seperti itu. Kasus Laura Mezani mungkin bukan yang pertama, tetapi memiliki gaung yang sangat besar dan berharap menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama dalam meningkatkan agenda perlindungan anak. Saat ini, Laura sendiri kabarnya makin tenang, sementara tersangka dalam kasus ini kemungkinan akan dijerat pasal berlapis. Yang ini ya, sejak kejadian kemarin saya tidak melihat ada informasi-informasi lain selain dia lebih tenang. Jadi kalau mungkin sebelum ada dia ditempatkan untuk dibawa perlindungan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, mungkin ada kejadian. Tapi sejak saat itu sampai tadi tidak ada informasi-informasi yang negatif. Jadi informasinya semuanya positif, dia lebih tenang, dia sudah bisa berkomunikasi lebih baik, dia juga bisa ngobrol dengan orang yang memang ditugaskan khusus untuk bisa berkomunikasi secara baik. Nah, seperti itu. Lain-lain saya belum mendapatkan informasi yang negatif. Jadi Undang-Undang Kesehatan, kemudian Perlindungan Anak, lanjut dengan KUHP, ya. Itu yang kita terapkan di kasus yang dilaporkan. Bagaimana pemirsa tebakan Anda? Apakah kira-kira Fadel akan datang memenuhi panggilan kepolisian? Pada akhirnya untuk kasus yang satu ini, netizen atau masyarakat Indonesia ramai-ramai pilihannya antara berkomentar, berasumsi, atau setidaknya memantau. Karena tentu saja ini juga menjadi perhatian yang pada akhirnya kita juga berharap semoga ada keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat dari statement pihak Loli, ini sepertinya juga visum kedua ini merupakan bukti yang bisa memberatkan gitu ya Fadel. Tapi tentunya ini baru kesimpulan yang mungkin belum bisa kita bilang sebagai sebuah fakta, sehingga kita harus menunggu bagaimana jalannya kasus ini. Pasti kita akan lihat apakah Fadel akan muncul di hari Jumat.